untuk syuting langsung gitu ya, either itu dari tim kita ataupun tim UHA, kita sangat-sangat terbuka tuh. Karena kita juga pengen cari jalan tengah yang lebih executable dan lebih possible buat di-execute tuh kayak gimana gitu. Nah, aku ada 2 skema selain syuting kalau misalnya tidak memungkinkan waktu dan availability-nya dan segala macamnya untuk syuting langsung gitu ya, bikin konten video video gitu ya, audio visual, aku punya skema dua yaitu voice over. Jadi sebenarnya secara price range pasti berbeda ya karena kan kalau Teman, misalnya video kan butuh ada tim segala macam ya kan equipment, lighting, terus juga waktu set juga pasti lebih banyak terpakai. Tapi kalau misalnya untuk voice over dengan tema-tema yang tadi kalau misalnya tertarik aku bisa kita bisa alignment lebih dalam lah masalah apa tema yang pre-Ramadan itu, yang Ramadan itu apa, dan pas Ramadan itu apa. Tapi intinya secara objektif ini kontennya pure untuk kayak tausiah kultum gitu Mas. Kurang lebih tidak ada unsur-unsur promosi di dalamnya. Kurang lebih gitu sih Mas sebenarnya. Yang kita pengen tahu tuh possibility sama red card-nya aja sih. Kalau misalnya syuting itu oke, Satana bisa. Tapi yang produksi tim UHA ya. Kita nanti ada brief deck-nya kita minta gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya oke dengan itu kita baru ngomongin tentang sistem preview-nya, approval-nya kayak gimana lebih enaknya. Terus yang kedua kalau misalnya pakai skema yang dua apa namanya yang voice over berarti ini sistem previewnya gimana apakah dalam satu judul tema Ustadz Tuhan melakukan dua dua apa namanya narasi yang berbeda nanti kita pilih salah satu nah itu kan bisa kita obrolin lebih dalam tapi kurang lebih yang kita tawarkan dengan dua skema itu sih mas ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini atau aku mau dijelasin lagi secara briefnya. eh, kebayang sih cuma eh tapi nanti mungkin boleh diulang lagi sih karena kan dari Alan juga aku belum lihat brief lengkapnya. Oh, oke. Oke, oke. Terus apa namanya? Kalau yang secara teknis barusan outputnya berapa Heeh. menit berarti Mas? Outputnya 1 menit mas Oh 1 menit per video. per video. Oke. Dengan tema yang sesuai dengan yang ini, yang Iya baru. betul yang kita Atau share nih. ada Jadi, lebih breakdown lagi konteksnya tentang apa gitu? Ada nggak? nah sebenarnya breakdownnya ini kita masih buat per fase mas, per Oke, fase. Jadi kayak ada kita nyebutnya pre, Ramadan sama pos aja ya, oke, gampang ya. Yang pre itu 3 video itu dia konsepnya itu videonya maaf. Nah ini pre Ramadan. Fase pertama ini topik pembicaraan akan lebih fokus mengenai refleksi diri. Jadi sebenarnya kita pengen jernih nih mas dari orang yang awalnya memasuki bulan Ramadan masih yang eh, masih merenung, merefleksi diri, dalam artian masih bertanya-tanya gitu kan. Nah makanya kita ada ini topik triggernya kemanapun aku pergi, kemanapun aku cari, mengapa aku masih merasa hampa, ada kehampaan dalam dirinya gitu sama artinya. Dia masih mencari arti jati diri, dia sebenarnya esensi dia sebagai seorang manusia dan hamba Allah, kayak gitu. Dan hmm, pertanyaan-pertanyaan lah muncul di fase-fase ini. Nah sebenarnya kalau masalah kalau kita breakdown jadi EP-nya ya editorial plan-nya maksudnya content brief-nya di 3 video ini malah kita sebenarnya pengen uh, itu datang dari tim UH itu sendiri. Oh dengan fase gini gimana kalau temanya ini gitu. oke, Ya, jadi kita nggak mendikte 100% isi narasi dari tausiah si Ustadz Tanan sendiri. Gitu sebenarnya. Takutnya ciri khasnya hilang, nanti malah semakin jauh dari karakter Ustadz Wah yang dikenal audiens. Gitu sih mas. Makanya kita buat temanya per fase. Cukup jelas ya dari sini ya. oke, oke. Nah, di pre ini kita masih bertanya-tanya nih. Jadi jerninya itu adalah
seseorang yang apa ya, mendevelop dirinya gitu menjadi lebih baik gitu Mas. Kurang lebih di sebulan ini dengan mengikuti tausiah yang tematiknya ada journey-nya gitu dari orang yang bertanya-tanya, terus secara visual pun di sini setnya gitu di malam hari gitu ya dengan redup gitu ya kita orang apa set-set yang menggambarkan ambience atau situasi orang yang eh, Iya, ngomong dengan dirinya sendiri gitu, ngobrol gitu Mas, merefleksi dirinya sendiri kayak gitu. Nah birol-birolnya pun sebenarnya ada birolnya gitu kalau misalnya pakai ini ngomongin syuting langsung gitu ya audio visual, saya pengennya ada Ustadz Anan juga lagi nulis, merenung kayak gitu dengan isi narasi yang relate gitu. Lanjut ke Ramadan. Nah, ini Ramadan dia udah mulai membuka diri karena udah mulai menemukan menemukan titik terang lah gitu kan. Nah, di sini bisa diisi dengan eh, menjawab atau memperjelas tema-tema yang muncul pada fase pertama, yaitu materi yang disamakan melalui pendalaman fikih. Nah, di sini udah mulai eh, ngasih apa ya makna yang lebih dalam lah dengan pendalaman fikih, kisah para nabi, sejarah Islam dengan kepada audiens gitu. Jadi oke, audiens juga dari yang bertanya-tanya apa sih esensiku di dunia ini misalnya gitu. Terus di fase Ramadan dia udah mulai tahu oh ini ternyata ya dari kisah-kisah Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segala macam kisah-kisah para sahabat dia udah mulai tahu gitu. Nah, makanya di sini visualnya pun setnya pun sudah mulai dekat-dekat jendela, mulai terbuka dengan alam luar lah. Nah, itu menggambarkan sebenarnya dia sudah menemukan sebuah titik terang. Gitu, Mas. Kebayang ya, Mas ya? iya, iya. Nah, biro-bironya pun sudah mulai tersenyum, sudah mulai ngeliat ke luar gitu, berani apa ya, biro-biro itu ngegambarin berani menghadapi dunia luar karena dia udah mulai tahu nih esensi diri dia gitu. Esensi diri sudah mulai oke, aku siap menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, di konsep ketiga ini udah topik-topik yang emang memotivasi dan membangun. Objektifnya ya untuk maintenance apa yang dia sudah dapat selama di Ramadan ini dengan tausiah-tausiah UHA gitu ya. Ya dengan gambarannya dia udah di teras gitu pagi hari gitu udah nggak di dalam terus nih nggak suntuk di dalam nggak bertanya-tanya lagi gitu ya makanya dia udah lebih senyum ada cahaya-cahaya yang menghampiri wajahnya segala macam udah ngopinya udah sambil senyum udah makin percaya diri lah kurang lebih ya secara ada self development yang tergambar gitu gitu Mas, kurang lebih. Nah, untuk tema defense itu kan kita kalau ngomongin kuantitinya sebenarnya 3-4-3 gitu. Pre-Ramadan 3 video, Ramadan 4 video, 3 video lagi di post Ramadan. Kurang lebih sebenarnya secara ini aku pengennya eh, enggak ya balik lagi aku ulang lagi enggak mendikte oh IP ini harus ngejelasin tausiah ini ya ini enggak gitu sih aku pengennya malah yang sedekat mungkin dan senyamannya UHA juga gitu biar enggak terlihat jauh dari pribadi UHA secara personal gitu sih mas. Oke, kebayang sih. Mm-mm. eh Mungkin pengen pengen taunya dari sisi eh apa ya tadi? Kalau VO itu Mm-mm. ini ini gambaran kalau syuting ya dengan Ya. skrip yang memang mungkin disiapin gitu. Mm-mm. Nah, apa ya skrip yang disiapin dengan konteks gitu. Nah, tapi kalau Mm-mm. VO kan mungkin Mm-mm. juga apa bisa jadi pakai konten-konten yang sebenarnya sebelumnya udah ada gitu. Atau justru malah VO juga pengennya lebih fresh. Iya, kalau VO sih kita pengennya fresh ya mas. Fresh. Sebenarnya bukan bukan nge-utilize,
suara-suara dari kajian-kajian yang dijadikan banking ya, kita nyebutnya Oke. bankingnya kan sebenarnya, bankingnya tim UHA gitu ya. Kita Mm-mm. pengennya kita pengennya fresh gitu sebenarnya, Oke. karena biar secara objektif juga ngena nih. Tapi mungkin juga secara opsi, misalnya gitu ya Mas, kita berbicara skema-skema opsi aja ya Mas ya. Kalau misalnya memang secara fase Sorry Mas, dengan fase 3 fase konsep yang kita ya. kayaknya Halo? bisa diulang lagi nggak? Apa? Lup-lup bahasa Indonesianya apa? Putus-putus ya? Putus-putus. Nah, iya. Sampai mana tadi saya? Maaf. Sampai yang pengennya. Oh ya, oke. Pengennya kan kita fresh kan VO-nya Oke. gitu. Pokoknya yang 10 video ini nih, 10 video atau 10 voice over yang nanti kita deal lah, 10 voice over ya, dalam dalam konteks 10 voice over ini kita pengennya fresh. Tapi kalau kita berbicara dengan skema opsi-opsi lainnya, kalau misalnya secara banking voice over yang tadi Mas Agung ngomong ternyata ada yang relate gitu ya, ada yang bisa kita apply di apa nih, di konsep ini, monggo monggo. Tapi pastinya kan eh, ya gimana ya, aku ngomongnya pasti kan ada perbedaan harga juga ya Mas, karena kan Ya, kita kan pengennya fresh, tapi ini kan jadinya banking gitu ya. Kalau kita ngomongin in terms of harga gitu Mas, punten. oke. Aman, aman. Iya. Soalnya kan kalau misalnya fresh kan, kalau kita bisa merevisi kan sebenarnya. Maksudnya ada sistem preview, misalnya satu, misalnya dari narasi yang 2 menit kita jadikan 1 menit misalnya gitu kan, 1 menit output, Mas bisa nggak kita revisi gini gini gini, itu bisa kan. Tapi kalau dari kajian atau banking kan sebenarnya kita dapatnya ya udah itu kita olah itu kan sebenarnya gitu kan. Ya, Gitu sih Mas. oke. Eh, aku kebayang sih buat pre-Ramadan misalnya pembahasan tentang ya tentang MT lah ya, tentang Yes, emptiness, pengembangan betul. jati diri. Terus Iya. di Ramadan itu mungkin lebih ke sadar kali ya, self awareness. Ya, self awareness, tapi kita juga pengen pendalaman-pendalaman eh, konteksnya relate to pendalaman-pendalaman fikih atau sejarah Islam sih, Mas. Soalnya eh, FYI kita audience behavior kita juga lumayan suka tuh, karena yang sejarah Islam dan pendalaman fikih, karena udah memasuki musim haji kan, Mas. Hmm. Nah, apakah Mm-mm. apakah kalau 1 menit nggak terlalu short, Mas? Boleh banget, Mas. Kita maksudnya ini kan sebenarnya cuman patokan aja sih, Mas. Patokan aja in term of short itu. Tapi kalau misalnya misalnya nih, makanya tadi ku balikin kan, eh, kalau misalnya dikopekin tapi terasa gayanya nggak jadinya nggak Ustadz Anan banget juga nggak nyampe kan di audiens. Nah makanya kita Ya, butuh alignment tuh buat ngomongin yang kayak gini-gini sih, yang teknisnya gitu. Kita masih open banget buat itu gitu. oke. Ya, terus ya kalau buat yang Ramadan kan lebih ke self awareness dan apa tadi? Ya mungkin makna hidup kali ya, Ya, gitu nggak? ya, Ya makna hidup ya apa? betul Mas. Sebenarnya kita diciptain buat apa kan gitu ya. Betul. Nah, post Ramadan itu lebih ke activation apa setelah Ramadan gitu nggak? Iya, Gitu kan. betul betul. Ya lebih positif Betul. lah. Kalau yang pas Iya, Ramadan pre-Ramadan itu dari negatif ke netral, mhm, di tengah Ramadan di Ramadan itu nguatin, mhm, dari betul. post Ramadan itu di apa? Di netral ke positif gitu kan. Yes, ya.
Oke. bagaimana kita memaintain apa yang udah kita build lah gitu ya kurang lebih ya kalau pos Ramadan tuh memaintainnya gimana gitu kan biar tetap positif gitu. Ya ya, Iya. sepaham Mas sudah Mas berarti. Alhamdulillah. Iya. Halo. Ya loh, bentar. Eh, Oh ya, maaf. terus, nah setelah misal ini jadi hak Ya, konten hak konten itu masih kita masih punya akses atau eksklusif buat eh, Anares ya, gitu atau oh malah gimana? eh, propose kita malah untuk collab Mas. Oh, collab Iya betul. dengan akun kata UH Pusat ya. Hanan. Oh, Terakhir kita Kata proposal sih. UHA, Mas. Oh kata UH, sorry. Sorry. dengan Maaf, kata kata UH ya. UH. Ya, Oke, maaf. dengan akun kata UH. Ya, berarti intinya kita masih tetap apa punya punya akses kali ya gitu. Iya, heeh. Hmm. Oke, terus kalau nah mungkin kalau dari yang kebayang aku itu Mm-mm. bentuknya ya kemungkinan akan apa ya namanya akan tapping sih gitu karena secara jernih pun apa ya secara jernih kayak ada bisa jadi ada gitu dari konten-konten yang sebelumnya udah pernah juga kayaknya agak susah nyari ya gitu. Jadi mungkin tapping tapi aku boleh share screen Mas. Boleh, boleh. Bentar, aku stop Caranya tuh sharing dulu. kayak gini. Ya, Kan silakan Mas. Ustadz tuh apa ya pernah Ustadz tuh kan di YouTube atau dimanapun tuh klipnya pasti muncul gitu. Nah, aku coba kemarin tuh nge-remake konten yang konten quotes yang udah pernah Ustadz omongin gitu, tapi di remake dalam bentuk apa konteksnya lebih clear lagi. Ini tuh sebenarnya quotesnya buat siapa dengan dan menjawab persoalan masalah apa gitu. Kayak gitu sehingga mungkin ini bisa masuk dengan gambaran yang Mas Irfan bayangin gitu ya. Ini pun juga singkat-singkat 2 menit atau 1,5 menit itu udah beres gitu. Ini ada nggak ininya? Recordnya? Tes? Ada, Mas. Ya, Aman. biar aku play. Teman-teman, Ya, sedikit Mau loh, lihat. kita merasakan ya, hubungan kita dengan seseorang itu jadi rusak, atau jadi jauh, atau jadi nggak baik, sekarang hilang. Maaf, punten. bukan karena dia Oh, jahat. oke. Ini berarti. Tapi suaranya ada nggak? Ada, suaranya ada. Cuman Aman-aman. sedikit loh, kita merasakan ya, hubungan kita dengan seseorang itu jadi rusak, atau jadi jauh, atau jadi nggak baik, dan itu bukan karena dia jahat, bukan karena dia berubah, tapi bisa jadi karena kita terlalu mudah menilai dan nggak peka tentang keadaan dia. Ketika misalnya kayak ada seseorang yang tiba-tiba menjauh atau tiba-tiba diam, nggak fast respon seperti biasanya, kita langsung ilfeel, kita langsung bete karena kita terlalu mudah menilai kalau dia tuh kayak, oh kayaknya dia udah berubah deh gitu, kayaknya dia jahat deh sama saya, kayaknya dia orangnya cuek dan nggak perhatian. Padahal bisa jadi dia itu diam-diam sedang punya masalah dan sedang berjuang untuk mengatasi masalahnya. Sehingga dia jadi terkesan diam kepada kita atau nggak terlalu ekspresif seperti dulunya. Tapi kan kita udah terlalu terlanjur menilai ya. Akhirnya kita jadi kayak ilfeel duluan. Atau ada orang yang misalnya kayak keluarga gitu. Terlihat keras gitu. Terlihat kaku ke anaknya, ke pasangannya, ke orang tuanya.
Padahal bisa jadi dia tuh hanya orang yang nggak tahu cara mengekspresikan kasih sayang yang sesuai dengan harapan kita. Padahal dia sayang banget sama kita, cuman versi dia itu berbeda dengan versi kita. Atau misalnya kita kayak ngerasa lagi bete sama seseorang, kecewa sama seseorang, padahal bisa jadi dia tuh lagi kayak menyembuhkan dirinya, dia sendiri juga lagi sakit gitu. Kalian kan nggak bisa ekspektasi orang yang sakit itu semudah orang yang sehat kan. Misalnya kayak kalian lagi jalan sama orang yang lagi sakit demam, nggak bisa dong kalian berharap dia bisa seceria orang yang lagi normal. Begitu juga orang yang mungkin lagi sakit secara batin, secara mental, ya nggak bisa juga dong kita berharap dia seceria orang yang lagi normal, nggak punya masalah apa-apa. Terus kenapa sih hubungan kita tuh mudah sekali untuk jauh atau mudah sekali untuk buruk dengan seseorang? Ya mungkin ya, mungkin. Kita terlalu mudah menilai dan kita terlalu subjektif dalam menilai. Jadi saya berpikir bahwa coba deh lihat seseorang itu dari versi mereka, jangan dari versi kamu. Cobalah untuk lebih peka daripada terlalu mudah menjudge. Nah, ini gambarannya kalau jadi Mm-mm. kayak gini gimana? Iya, sebenarnya kalau kalau secara visual konsepnya sih masih belum apa ya Mas, belum sesuai sama apa yang kita mau sebenarnya gitu gambaran visual karena set visualnya juga menggambarkan fase-fase tertentu yang emang udah kita konsepkan. Kalau itu kan memang statis kayak di satu atau dua angle dengan satu set yang statis gitu ya Mas ya sebenarnya. Nah tapi kan balik lagi kita ngomongin possibility nih gitu. Eh, aku bertanya lagi kalau misalnya eh, Mas Agung dan teman-teman syuting gitu ya, eh, itu dengan konsep visual yang kita tawarkan itu possible nggak Mas? Aku bertanya itu dulu. Ya, sebenarnya kalau insertnya kan ini apa ya? Terkait syuting ya, sebenarnya terkait syuting Ya. yang secara kalau insert mungkin bisa jadi dengan ilustrasi-ilustrasi yang lain gitu. Hmm. Karena Ustadz juga apa ya? Bahkan belum pernah sih kalau memang niat syuting gitu, niat syuting buat apa ngasih insert yang sesuai ilustrasi gitu. Sehingga biasanya insert-insert kalau mau ya kegiatan Ustadz atau yang memang udah pernah ada sebelum-sebelumnya kayak di One Minute Booster misalnya. Di One Minute Booster kan memang udah punya footage-footage sebelumnya sehingga ya paling pakai insert-insert yang disesuaikan dengan itu gitu. Ambience-nya dan lain tuh menyesuaikan dengan itu. Oke. Oke, Jadi berarti yang kutangkep insert-insertnya tuh biasanya nge-utilize ini ya, pakai stock shot ya. Bener betul nggak? gitu. Jadi apa nggak murni pure Ustadz syuting gitu. Oke, oke. Oke, oke. Hmm. Berarti sebenarnya secara possibility untuk syuting langsung dengan tema tema atau konsep yang kita usung sebenarnya agak sulit gitu ya, Mas. Kurang lebih gitu kan ya. Ya, Oke. Kalaupun mau bentuknya audiovisual, berarti dari tapping-tapping yang emang udah eh Ustadz Hanan udah biasa lakuin gitu ya. Kayak gitu kurang lebih kan setnya. iya yang biasanya gitu. Tapi maksudnya secara syuting fresh gitu ya, dari yang fresh untuk kita, tapi memungkinkan, tapi konsepnya kurang lebih kayak begitu, gitu kan ya Mas Ya, ya? betul. Oke, Materi bisa oke, menyesuaikan. oke. Heeh. Tapi aku bertanya Mas, kalau set itu kan tidak memungkinkan dan B-roll tidak memungkinkan, kalau lighting treatment bisa nggak Mas? Kalau misalnya kayak yang tadi kan kalau di fase yang pre kan dia agak gelap. Mm-mm.
Terus yang di Ramadan kan udah mulai agak terang tuh. Ya, Terus yang di Ramadannya udah terang gitu. Memungkinkan nggak Mas kalau untuk lighting treatment dimainkan? Jadi per fase dibedain. mungkin aku malah balik bertanyanya ke seberapa urgent ini perlu dieksekusi, Mas. Contoh Oke, gini, oke. kan ini Mas Irfan butuh pre-Ramadan. Apakah di post juga di pre-Ramadan atau justru malah justru waktunya masih lama gitu. Di iya Mas, kalau kalau kita post date-nya yang tadi ku jelasin itu sih, udah ada timeline-nya. Di oh kayaknya harus di-share-sharein lagi. Aku share screen lagi ya, aku jelasin lagi ya. Karena gini Mas, Maaf. kalau Mm-mm. misalnya perlu di pre-Ramadan yang tahun ini, Udah full ya. kan berapa hari lagi? Seminggu lagi ya? Iya, Ya, nah khawatirnya malah nggak keburu betul. gitu. Oke, Karena kalau syuting fresh pun Ustadz juga udah kayaknya keburu ke luar-luar kota deh gitu. oke, oke. Gitu Ya, ya, makanya ya, ya. mungkin ya bisa jadi kalau memang memungkinkan ya ada sebagian yang pakai konten yang udah pernah di tapping. Nanti kalau ada waktu ya bisa jadi possible yang di waktu Ramadan dan post Ramadan gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena ini mengingat Iya, udah seminggu lagi kan. mm-mm. Oke, 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 oke. Itu aku jadiin input dulu ya, aku tampung dulu ya Mas. Ya, Eh, yang soal audiovisual. Berarti aku bertanya terkait harga nih Mas. Kalau misalnya kita go dengan audiovisual itu rate-nya berapa? audio visual tuh kalau fresh ya. Kenapa? Audio visual itu kalau eh audio Ya visual itu syuting, fresh kan? ya syutingan kayak tadi tuh yang Mas kasih itu. Either itu di pre kita pakai yang tapping, yang di Ramadan atau post Ramadan kita pakai yang fresh gitu. Tapi ada Hmm, gambarnya gitu, bukan voice over only. Ada visualnya gitu. ya, kayaknya bisa aja deh di 10 sampai 15 Mas kalau buat yang Ramadan dan post Ramadan ya. Mm-mm. Mungkin kalau buat yang apa di pre-Ramadan, Tapping. Mm-mm. ya buat yang tapping yang tadi tuh di 10 sampai 15 per video. Mm-mm. Tapi kalau buat yang di pre-Ramadan mungkin bisa jadi di bawah itu, di bawah 10. Oke, oke, gitu. Oke, oke. Nanti kita coba, masih bisa kurang nggak Mas? Hehe. Namanya juga usaha ya kita Mas ya. Mas ya. Paham lah. Jadi kita bawa ke, ke manajemennya enak gitu, karena kita pengen close deal secepatnya sih. Nanti aku tinggal bawa, oh nih kalau audio visual yang pre karena pakai tapping segini gitu. Terus yang Ramadan sama bos Ramadannya fresh segini gitu. Terus yang voice over segini gitu. Makanya kita ngobrolin dari angka ini aja nih, biar aku bawa ke manajemennya enak. Ya. Hmm, kalau mungkin bisa sih di kalau yang pre-Ramadan diusahakan ya. Diusahakan karena tiga ya. Eh, berapa ya? Paling di 7 atau 8. 8 lah misalnya. Gitu. Kalau Biasanya kalau kalau nyebut 7 atau 8 biasanya di 7-nya Mas, bukan di 8-nya. aja. Kan biasanya gitu kalau pedagang kan. Boleh deh nih Betul. 500 apa 600. Oh ya udah 500 gitu Oh, kan. ya berarti beda Mas pedagangnya ini. Bisa aja nih Mas Agung. Ya Ya, udah aku anggap 7 lah Mas ya. Gimana? hmm, ya boleh, Oke. boleh Yang deh. Tujuh yang setengah lah. Ramadannya, yang Ramadannya Mas? 7,5 itu ya.
Aduh tengah-tengah banget, udahlah genepin Mahal aja nih. Mas, 7 juta gitu. Ya, nggak bisa lagi naik itu Mas. Udah Mas, di 7 juta kita sebagai sebagai ini pembuka Eh, ya kan. Kali aja next-next kita bisa collab lagi kan, bukan di Ramadan doang. boleh, boleh. Bisa. Mhm. Di Ramadan, Ramadan. Ya udah berarti di berapa? Kalau hmm, 13 gimana Mas? 13 ya, Mas. Sebenarnya aku kalau dariku ya Mas, ini Hmm, dariku sebenarnya dari tim tuh oke di 10 sebenarnya Mas. gitu. Udah repeatin di 10. Aku mau di 15 tapi dengan konsep visual yang memang kita pengen gitu. Kalaupun secara set sama lighting treatment gitu ya Mas, kurang lebih. Ya, Dan heeh, insert-insertnya juga sama gitu kayak kayak yang kita kita obrolin tadi lah sesuai dengan brief aku gitu. Karena kita pun udah sebenarnya udah ngebudgetin tuh hmm, untuk yang dengan konsep kayak gini, yang tadinya kita mau garap sendiri kan, maksudnya ya, U1 ke apa UH ke Jakarta, ya kurang lebih sebenarnya 15 per video gitu, begitu. Mas. Tapi kalau kalau misalnya dengan tadi yang apa set yang belum bisa sesuai dengan konsep kita, kalau misal di 10 gimana Mas Agung? Oh, eh gimana ya? Dan pengen nanya juga, berarti nanti brief brief terkait insert mah dari teman-teman Anares kan ya? Iya, Ya, iya brief Mas, brief brief iya Mas. visual, brief visual. Heeh, brief visual, betul. Makanya kan kalau misalnya dari possibility eksekusinya yang kayak tadi kan berarti kan aku juga harus ngerubah konsep kan, lebih simpel lagi gitu kan. Mm, Nah, ya kita sebenarnya willing-nya ke di 10 paling Mas. Tapi kalau misalnya memang dari teman-teman, wah oke, gasin bisa nih sama kayak konsep yang dikasih tim Anares, aku 15 oke banget, nggak apa-apa gitu. Karena kita emang budget limitnya emang di segitu gitu Mas. Kalau misalnya dengan konsep yang kita bikin gitu. oke. Kalau misalnya hmm, aku minta waktu buat yang Ramadan dan post Ramadan buat ditanyain dulu apa terkait waktu syuting misalnya dan lain. Mm-mm, Nah, gitu. mm-mm. Boleh sih asal aku dikasih tahu Deadline-nya ya. deadline aja itu kapan Mas biar Hmm, kita nggak enak manajemennya soalnya dikejar-kejar terusku juga. oke. Ya, Mm-mm. eh berapa? Kapan ya? 19. Rabu deh. Gimana? Oke, Mm-mm. Keputusannya oke. Rabu. Rabu pagi tapi Mas ya paling bisa nggak Rabu pagi? Boleh. Mm-mm. Diusahakan ya. Iya, Dan biasanya pagi-pagi udah nanya tuh gimana 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 gitu kan. ya. Biar udah ada jawabannya kita. Pun kalau misalnya apa agak sulit buat insert dan ya insert sih sebenarnya. Buat insertnya Mm-mm. bisa lah kayaknya di 12 ya. Apa tuh maksudnya? Sorry Mas. Ya kalau misalnya apa kan tadi terkait insertnya aja kan ya. Bener nggak? Iya, Di visualnya insert sama visual, iya sih set lighting treatment sama ya. setnya aja. Insya Allah Mm-mm. kalau lighting sih kayaknya aman deh gitu. Tapi kalau buat insert agak PR. Mm-mm. Nah kalau misalnya aman di ambience lightingnya jadi 12 gitu. Boleh boleh. Tapi kita
boleh diliatin dulu nggak Mas ya? Karena nanti secara secara set atau lightingnya sebelum syuting gitu. Oh, Mas Irfan udah cek yang ini belum? Di YouTube Ustadz tuh udah pernah ada yang mirip-mirip kayak gitu di Oke Mas. Judulnya apa ya? dilibatin Allah. Oke, ku share screen aja ya biar biar Boleh, nggak boleh. salah ya. Ntar, Teman-teman, Nah, ini. Ustaz. Judulnya apa Mas? Maaf, punten. Di masuk ke channel itu ada podcast. Di bagian podcast ada libatin Allah. Oke, bagian podcast dibuatin Allah. Oke. Mm-mm. Yang My episode work is easy because I use ClickUp. Here's how AI gives me all the answers. Since all our company info is in ClickUp, Brain teman-teman, Libatin Allah adalah sebuah program narasi untuk menjawab berbagai macam permasalahan kita sehari-hari. Diambil dari angle tauhid dan akidah, Libatin Allah bisa menjadi sebuah bahan untuk kalian berpikir dan Ini ya, Mas, menemukan betul. jawaban dari masalah-masalah kalian sehari-hari. Halo. halo. Iya, betul. Ini ya Mas, benar ya? Ya, Oke. Oke. Tapi kalau terkait set, kalau misalnya set kayak rumah gitu bukan polosan gini, sulit ya Mas ya? kalau Aku bertanya. agak sulit di ambien sih sebenarnya. Hmm. Oke. Karena kan biasanya Kak Ustadz waktu luangnya itu di siang dan weekday. Mm-mm. Kalau buat pengen ambience-nya agak hangat gitu. Mm-mm. Eh agak PR sih sebenarnya gitu. Makanya Mm-mm. harus malam. Iya, 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 iya. Dan Oke. kalau misalnya gambarannya yang udah eh masih ada nggak ya? Coba di searching yang beningkan hati. Bentar atau aku kirim link deh. Boleh Mas. Dari hati. Nah, pada kesempatan ini saya pengen sharing Nah, paling gini. Iya Mas, punten Mas, silakan di share screen. Ini aja di Oh, mau share screen? Boleh. sama teman-teman tentang Rahman-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nah, pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman disebut oleh ulama dengan istilah madakhilus syaitan ke dalam hati. Itu seperti sebuah benteng. Jadi kalau misalnya diri kita dan bagian bagian kita seperti If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. The prompting cursor over 100 times a day. bisa masuk ke dalam Ini paling Mas. Oke. Ini maaf ya Mas, aku bertanya. Ini setnya di rumahnya Ustadz? Iya, di rumahnya Ustadz. Oke. Oke, oke, oke. Sebenarnya ini lebih masuk sih ambience Mas ketimbang tembok polos kayak studio podcast gitu. Kalau Iya. dariku. Tapi paling kalau dariku bisa memberikan insight ya paling ininya aja sih. Ini juga dua angle ya? Front Oh, sama side ya? ini agar Apa front apa statis gini doang angle kameranya? bisa dengan bentar. Aku juga nggak tahu sih. Lupa ya. dikeroyok sampai Kebanyakan kali syuting ya. lebih kena cewek dia Kayaknya ini satu deh, tapi Setup. ya itu Ya. mah bisa dikondisikan sih. Ya,
paling dariku kan ada dua angle biar dinamis ya mas. Sekarang kan kalau statis di IG kadang attention orang udah ngeskip ngeskip kalau nggak dinamis gitu udah mulai bosan itu walaupun cuma 2 menit segala macam. Nah sama ya paling bangkunya aja sih, bangkunya masih kegedean. Kalau misalnya ada opsi yang lebih setel lebih oke, tapi ini aku lebih oke yang ini sih ambience-nya mas, Mm-mm. kelihatan rumahnya gitu. Oke, Itu oke. mm ya mendekati lah ini, lumayan mendekati, maksudnya setnya nggak polos gitu. Nah, terkait insert kan kalau misalnya PR dari Ustadz apa Ustadz Anannya juga ya nggak masalah, nanti kita kita pikirkan lagi karena kan kita ngobrol gini biar tahu apa yang possible mana yang enggak kan sebenarnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pertanyaannya berarti kalau misalnya di luar pengadeganan birol dan segala macam pakai set itu tadi di 12 ya Mas kurang lebih. Iya, Tapi lighting lighting treatment nanti bisa menyesuaikan dengan baikkan. konsep-konsep yang tadi ku udah kasih lah. Nanti kan decknya juga ku kasih ya, deck Ya, briefnya. ya. Maksudnya. Atau Oke, jadi mungkin oh, di 13 hmm? juga kita mah bersyukur gitu. Aduh kok naik lagi Mas 12 jadi 13. Nah, ini mah usaha aja dikit. Tadi nanya tadi 12 yang awal aja lah Mas. Eh, kita usahakan ya. Ya udah kita bawa manajemen 12 aja Mas ya. Habis ini kita ngomongin yang voice over soalnya kan. Biarku juga punya opsi langsung nih. Besok manajemenku tawar harganya udah udah dapat dari Mas, range yang tapping 7 yang ini yang syuting 12 sama yang voice overnya berapanya nanti, jadi Rabu aku tinggal close deal deh kita kan Ya, gitu ya Mas ya. ya. Mungkin aku pengen pengen minta yang deck di pre-Ramadan dulu aja ya, Mas ya. Oke. Heeh, Aku biar aku buat aku ngondisiin apa memastikan filenya beneran ada atau enggak. Itu dulu. oke Mm-mm, oke. Nanti berarti dek pre-Ramadan apa yang buat konsep pre-Ramadannya aja ya aku pisahin ya, aku separate ya. mm-mm. Oke. Oke. Vira masih ada nggak ya? Vir? Masih ya. Kenapa? Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Oke. Em, berarti kita visual udah clear ya Mas ya? Yang audio visual ya? Konsep video Ya, audio visual ya? Oke. Terus kita berbicara yang voice over. Nah, ya. aku bertanya sistemnya dulu, mekanismenya dulu Mas. Voice over kan bukan aku mengentengkan ya, tapi kan seharusnya lebih ringan daripada yang audiovisual. Secara secara preview nih, aku pengen tahu kalau misalnya dari tema-tema yang ada gitu ya per fasenya di 3 fase itu. Misalnya di pre-Ramadan itu dari tim UAS sendiri akan ngasih preview ke kita tuh berapa gitu. Misalnya dari 3 video ada misalnya dari semua ya aku berandai-andai dulu. Ada 6 judul nih, dua untuk apa, satu video ada 2 macam narasi, jadi tim Anares tinggal pilih apakah seperti itu atau bagaimana. Hmm, bentar. Sebenarnya ini kayak ditodong sih Mas, jadi aku bingung. Aku juga ditodong dulu mas ini ya mau manajemen, makanya aku nodong balik ke mas. Eh, Mungkin reviewnya bisa jadi dari tiga ya, dari tiga konten yang udah pernah membahas tentang itu di kata UH, misalnya di kata UH itu ada konten-konten tentang apa ya, fase yang tadi kasih tiga bahasan dan itu yang masuk silahkan dipilih aja gitu.
Oke. Terus Sorry Mas, aku bertanya. Itu 3 bahasan untuk satu judulnya, terus kita pilih salah satu atau gimana? Aku takut miss. Maaf. ya, berarti kan kalau tadi 3 judul tuh ya mungkin Mm-mm. bisa dibilang 9 sih gitu. Oke. Berarti di sistem reviewnya aku make clear lagi ya. Ya, Dari 3 judul kebutuhan output pre-Ramadan, tim UH akan kasih per satu judul itu 3 preview, 3 narasi berbeda, betul ya? ya dengan Oh. dengan batasan yang udah disiapin sama ini ya, sama tim Anares berarti. Batasannya dalam arti apa nih Mas? Maaf. Oh, bukan. Gambaran ya deck tadi sih intinya. Ya, ya, ya. Maksudnya sesuai konsep itu ya, Ya, konsep ya, pasarnya gitu ya. Ya, ya. ya, oke. Nah, Oke. itu eh perlu ada insert tambahan visual atau ya cukup dengan monolog Ustadz misalnya. Monolog Ustadz dengan sound yang clear, standar podcast lah, standar podcast clear gitu ya, nggak ada noise ya. Ya teman-teman udah punya standar tertentu lah. Aku lihat YouTube-nya juga soundnya pada udah bagus-bagus. Sisanya untuk visualnya kita yang garap. Jadi kita dealingnya voice over only mas. Oh, oke. Nah, kalau kayak Iya, gitu enak. Ya, itu. oke. Berarti totalnya ada 90 narasi ya mas. 90. 90, 30 narasi ya mas, maaf. Dengan 10 konten kan kita. Nah, kalau Previewnya misalnya maksudku. Ini aku ngomongin preview kan. mm, mungkin kalau buat yang apa namanya? Buat yang tapping itu bisa Mm-mm. jadi satu narasi tapi ya beberapa menit gitu, Mas. Karena gini, apa? Biasanya kadang Ustadz itu kan mungkin apa ya? Biasanya aku kalau ngebrief Ustadz tuh lebih ke garis besarnya aja. Nanti Ustadz yang Iya. ngembangin secara narasi dan diksi yang pengen dipakai gitu. Karena ada hal-hal yang ini Ustadz banget nih gitu. Mm-mm. Nah, sehingga kayak contoh yang case yang tadi, aku ngasih konteks dan quotes yang udah pernah Ustadz sampein gitu. Dan Iya. dari awal sampai akhir monolognya ternyata Ustadz kemas sendiri gitu. Sehingga ada hal-hal yang Mm-mm. nggak bisa kita siapin lah gitu. Tapi kalau misalnya terkait case ini bisa jadi nanti aku previewnya ke Mas Irfan itu berupa skrip Oke. tuh itu Oke. berupa skrip ya mungkin bisa jadi 3 alternatif skrip misalnya. Nah sisanya apa dipilih sama Mas Irfan yang mana Betul. itu tinggal tapping kan gitu ya. Yes, aku mikirnya sama banget. Jadi Oke. pre take voice-nya, jangan sesudah voice. Ya, Sesudah nah take itu voice-nya aku baru khawatirnya kita. 3 alternatif Heeh. voice jadinya gitu. Betul, betul, betul. Oke, line sama aku. Aku juga kepikirannya gitu. Karena sayang juga kan kalau misalnya Ustadz udah voice gitu ya. Udah take voice 3 baru kirim ke kita cuma pilihnya satu gitu. Hmm, Berarti script aja kan ya. Oke. ya, Sip. Line. Nah, kalau itu misalnya nih Mas, aku bertanya, kalau lebih amannya kan kita tuh kalau misalnya ngomongin voice over ya, sebenarnya pengennya kita udah megang 10-10-nya tuh di awal gitu. Possible nggak Mas? di awal gimana Jadi Mas? jadi Mas bikin skripnya itu udah nggak ngikutin Ulang Mas, putus-putus. timeline yang kita bikin gitu. Sorry Mas. Jadi dalam artian previewnya ke kita itu kan preview narasi nih Mas. Narasi yang tadi kan skrip narasinya. Hmm, Halo? halo, halo. Ya, itu. Mm-mm.
Maksudku secara teknisnya itu akan disetor per fase apa langsung di pool semua fasenya tuh 10 konten itu 10 kebutuhan output. Jadi kita udah megang itu semua di awal gitu. Berhubung kan kalau misalnya voice kemungkinan lebih lebih cepat ya gitu. Karena kita butuh waktu buat ngeditnya juga kan dijadiin visual apa nginput insert stocknya. Bahasa sederhananya gini, Ya. Mas udah ngirimin 30 narasi skrip untuk 10 konten ke kita. Nah, kita approve 10 kan berarti dari itu 10 skrip. Nah, 10 skrip itu akan langsung di take voice-nya itu langsung di hari yang sama atau dicicil. Itu yang kutanya. Karena kalau dariku objektifnya kalau misalnya possible langsung 10 di tag-nya dan di preview dan di store ke kita jadi udah megang untuk sebulan tuh Mas. Jadi kita tinggal ngedit-ngeditnya aja. Pekerjaan dari tim UH udah setoran ke kita gitu. Di pool di awal gitu atau memang dicicil gitu. Oh, minggu ini akan kita share 3 dulu buat yang pre, terus nanti minggu depannya 3 lagi, 4 lagi, 4, udah 7, terus nanti minggu minggu berikutnya 3 lagi, baru total 10. Ya, Tuh. bisa jadi dicicil sih, Mas. Oh, dicicil ya? Oke. Ya, bahkan Berarti dicicil sesuai fase ya? ya dan bahkan aku belum tahu di Ramadan dan pos Ramadan itu kan ini mau ngobrol dulu sama Ustadz kan ya, kayak tapping dan lain. Makanya aku sebisa mungkin ngejar di waktu yang apa dikasih deadline gitu. Mungkin dari timeline yang udah ada, aku minta deadline tambahan yang memang di luar ini khusus buat apa script misalnya atau buat konten gitu. Misal Oke. ya pre-Ramadan paling maksimal itu di tanggal 20 misalnya. Buat yang mana? Sorry, maaf. Misal buat yang pre-Ramadan itu maksimal Hmm. tanggal 20 gitu misalnya atau tanggal 15 buat yang script misalnya. Nah, yang Ramadan itu di minggu pertama misalnya buat script aja ntar sisanya tapping atau bisa jadi malah lebih cepet gitu. Jadi atau Oke. di pre-Ramadan dikumpulin skripnya dulu gitu. Hmm. Gitu. Buat ancang-ancang kalau Ramadan dan pas Ramadan Ustadz tappingnya di luar jadwal gitu khawatirnya. Tapi kalau kalau voice over juga tetap dicicil juga ya Mas berarti ya, yang aku tangkap ya. Kalau ya mungkin tapi bisa lebih cepet gitu. Kalau voice over Mm-mm. aja mungkin bisa jadi di pre-Ramadan bisa full gitu. Aku tuh eh, maksudku gitu Mas. Dari yang pre-Ramadan kita udah nentuin deadline-nya nih buat teman-teman. Pasti kan aku kasih deadline-nya kan nggak saklek 1 2 hari gitu ya. Pasti ada range-nya gitu ya. Misalnya tanggal segini sampai tanggal segini gitu. Nah itu tuh tapi range itu udah mencakup si semuanya tuh. Hmm, Karena ngomongin crossover bukan aku mengenteng kan, aku balik lagi yang ku ulang di awal. Tapi ini kan hanya tag voice gitu sebenarnya. Kalau misalnya dari awal kita udah cepet secara approval narasi skripnya gitu. ya karena tag voice ini apa namanya ngambil dari file yang udah ada, yang aku kebayang sih bisa jadi minggu ini misalnya minggu ini buat yang pre-Ramadan karena itu segera mau diedit kan ya. Nah di pekan Ya, depannya, urgent. di pekan depannya aku susul di yang Ramadan dan pas Ramadan bisa jadi gitu. Oh, oke. Jadi yang
yang dipulin tuh yang pos Ramadan sama pos Ramadannya ya. Karena ini urgent jadinya yang Ya, pre-Ramadan di disegerain dulu aja. disegerain dulu nih voice Ya, over-nya gitu ya. kan takutnya kan Oke. kalau nggak kekejar sayang gitu kalau nunggu semuanya dulu. Mm-mm, mm-mm, bener, bener. Oke, aku setuju sih Mas. Itu men- aman karena menurutku aku sih pengen M-nya kalau misal kita deal di Rabu gitu ya, aku emang di Hamin satu Ramadan tuh udah naik satu Ya, nah apalagi itu. gitu. M-nya ya Ya, gitu. Ya udah, oke. Aku oke sih. Nanti berarti ancar-ancar deadline-nya, tanggal-tanggalnya aku kabarin lagi ya, gitu. Kita oke. akan post di tanggal berapa. Jadinya kita harus terima yang pre-Ramadan at least di satu video 1 sampai 3 video itu di tanggal berapa gitu kan buat ancar-ancar tim UH untuk nyari-nyari yang eh, asetnya gitu kan. Ya, Aset suaranya. mm-mm. Kasih deadline Oke. yang Nah, di luar yang ini aja gitu. iya betul betul. Oke. Deadline yang lebih lebih ini lah ya, lebih spesifik gitu ya. Ya, Mm-mm. Oke, siap. Dicatat besok bisa kita kirim langsung gitu. Eh, nah, harga nih Mas, balik lagi. Untuk yang voice over. eh, yang tadi udah belum sih? Kalau yang tadi yang voice over yang yang 7 tuh gimana? Punten Mas. Itu yang Atau 7 tuh ya voice aku yang 7 kan kita pakai tapping yang audio visual, Mas. audio visual. Audio visual yang bentar. Yang pre-Ramadan. Karena kan kalau untuk syuting langsung Oh, audionya yang udah ada dengan tapi kita yang edit gitu nggak? enggak, audionya doang. Kalau Oh, yang sekarang diomongin nih audionya doang. mm. Kalau yang sebelumnya yang 7 yang tapi udah dieditin sama kita gitu nggak kalau yang 7? Iya, itu Oh, juga dieditin, ya. tapi kan ada visualnya kan, ada Hmm. gambar si Ustadz UH-nya kan. Kalau Hmm. itu kan ngomonginnya visual ada UH-nya ngomong kan. Itu kan Mm-mm. yang kita deal gitu kan. Oh, kalau ini video audio doang. Iya, ini kita ngomongin yang audio doang. Toh, Ya, kan karena visualnya kita yang garap kan, stock shotnya dari punya kita. oke. Audio. Hmm, apa ya? Kalau misalnya bentar. Kalau besok pagi aku kabarin gimana, Mas? Kenapa, Mas? Kalau besok pagi aku kabarin harganya gimana? Boleh, Mas, boleh. Tapi Dan ku kesan aja lah Mas. Maksudnya bisa kan maksudnya ya setengahnya atau malah kurang dari yang 7 karena kan nggak pakai visual tuh Mas. ya, aku ya itu. Makanya aku coba Mm-mm. pengen ngobrol dulu sih sebenarnya. Nyari Mm. brainstorming dulu gitu. Oke. Besok paginya jam berapa Mas? Punten. Hmm, Perkiraan aja, bukannya nodong ini. hehe, izin. Jam kayaknya 10 deh. Boleh, Boleh boleh. ya. Ya, Oke. 10 atau zuhur lah nggak apa-apa gitu. Oke, Enggak, alhamdulillah. aku tuh concernnya kalau sore Mas, karena manajemen udah mulai sibuk kalau sore aku biasanya ngobrol tuh abis zuhur soalnya Oh gitu. gitu. Oke, oke. Mm-mm. Siap. Ya wis nanti langsung diinfoin ke Vira aja gitu ya. Boleh, nanti aku coba ya. Mm. Nanti Eh, kalian Mas Agung punten.
Ini sebentar Mas Alan juga, apakah aku bisa tektok langsung ke Mas Agung, Mas Alan apa gimana? Apa masih melalui Mas Alan? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Nanti boleh tolong di-share aja ya nomor HP-nya Mas Agung ke aku ya, Oke. Mas. Siap, boleh. Boleh Mbak Vira. Oke, makasih banyak, Mas. Oke, ya wis dariku Eh, sudah sih Mas. Paling PR ku berarti ini ya, apa namanya? Deadline spesifik ya. ya, Oke. Deadline Pak, spesifik Mas, boleh khususnya buat ya, gimana Mas? Sorry, sorry. boleh minta deck yang barusan nggak? Boleh dong, boleh dong. Boleh, Oke. boleh. Buat aku Boleh. live tim juga. Siap, nanti dikirimin ke sama Vira ya. Boleh, boleh. Oke, berarti itu aja sih kalau dariku. So far clear semua, paling tinggal menunggu rate yang voice ya. Berarti ya, yang voice only ya. Ya, Kalau sistemnya kan kita udah clear semua tuh. Ada 3 narasi script untuk ya. satu video gitu. Mm-mm. Satu video, satu voice, sorry. Oke. Oke, oke Mas Agung, Mas Alan, dariku sudah cukup. Vira ada yang mau ditambahin atau ditanyain, Vir? Mungkin yang tadi 3 skrip 1 video itu tuh jadi untuk opsi gitu ya skripnya. Yes, betul, Vir. Betul. Oke, oke. Itu aja tadi yang tegak tinggalan. Makasih banyak. Oke, sudah dari kita, Mas Agung, Mas Alan, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol, sudah mau diskusi malam-malam gini. Terima kasih. Kita tunggu info update-nya ya besok ya, Mas ya, Ya, terkait red card untuk yang voice-nya. ya. Oke, yuk, mari pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Salam, makasih Mas. Sirvan. Makasih Mbak Vira. Yuk, Mas. Makasih banyak udah nyempetin waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.